orang yang berada pada waktu asar yang sudah mendekati maghrib. Jadi sejak Rasulullah diutus membawa ajaran Islam hingga datangnya hari kiamat nanti, ini ibarat hari, ini bukan hari yang masih pagi atau masih siang pada waktu zuhur, melainkan suatu masa yang sudah mendekati maghrib. Jadi semenjak Rasulullah diutus hingga hari kiamat, ini ibaratnya hari itu sudah senja, sudah masuk waktu asar menjelang maghrib. Nah, Rasulullah sendiri pernah memberitahukan kepada kita lewat hadis-hadis berbagai fenomena akhir zaman yang terkait dengan kondisi umat Islam, apa yang akan terjadi. Banyak hadis-hadis yang menerangkannya. Nah, saya akan menerangkan sedikit yang terkait dengan kondisi akhir zaman, khususnya yang terkait dengan riba. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami." Yang artinya ya'ti, akan datang, alan nasi, pada manusia, zamanun, suatu zaman, la yubalil mar'u, yang zaman itu seseorang tidak mempedulikan, ma akhadha minhu, mengenai harta yang dia ambil, aminal halali, apakah dari yang halal, aminal harami, ataukah dari yang haram. Ini hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita suatu kondisi di akhir zaman yang salah satu cirinya itu adalah orang itu tidak peduli mengenai harta yang dia ambil. Dia tidak peduli apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, semuanya dia makan, semuanya dia ambil. Kalau kita cermati kehidupan kita sehari-hari dengan adanya kasus-kasus korupsi yang sedemikian merajalela, dan bahkan sebagian besar pelakunya itu boleh dikatakan adalah kaum muslimin, orang-orang Islam, maka kita tidak ragu bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu, bahwa akan ada suatu zaman yang cirinya orang itu tidak peduli halal haram. Harta yang haram dia makan, yang halal juga dia makan. Kita akan sepakat bahwa zaman itu sudah sampai. Kita bisa melihat betapa orang-orang yang menjadi pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara, banyak yang sudah masuk ke dalam penjara gara-gara korupsi. Padahal sudah jelas banyak hadis-hadis yang menerangkan haramnya korupsi dalam berbagai macam bentuknya. Apakah itu suap menyuap, apakah itu gratifikasi atau hadiah ilegal kepada pejabat, itu sudah banyak diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Artinya itu adalah sesuatu yang haram, tetapi kenapa yang haram itu juga kemudian diambil? Sebagai contoh misalnya dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, laknatullahi ala rashi wal murtashi, laknat Allah, kutukan Allah kepada siapa? Ala rashi, kepada setiap orang yang menyuap, wal murtashi, dan setiap orang yang disuap. Jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya sangat jelas, yang menyuap maupun yang disuap itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan laknat itu artinya mendapatkan doa dari Rasulullah ataupun dari Allah Subhanahu wa taala berupa doa yang buruk, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Itulah pengertian dilaknat.
Dan para ulama sepakat bahwa sesuatu yang dilaknat itu artinya adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Jadi yang namanya suap menyuap, baik yang menyuap maupun yang disuap, itu jelas melakukan perbuatan yang haram. Kemudian contoh yang lain di dalam hadis, Rasulullah juga pernah mengecam atau menjelaskan haramnya yang disebut dengan gratifikasi, pemberian-pemberian kepada para pejabat yang terkait dengan jabatannya atau pekerjaannya, padahal orang itu sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, man ista'malnahu ala amalin, man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan fama akhadhahu ba'da dzalika fahuwa ghululun. Man ista'malnahu ala amalin, barang siapa seseorang yang sudah kami berikan dia pekerjaan atau tugas, farzaqnahu rizqan, dan kami sudah berikan gaji kepadanya, fama akhadhahu ba'da dzalika, maka apa saja yang dia ambil di luar gaji itu, dia ambil dari masyarakat sebagai gratifikasi misalnya, padahal dia sudah digaji, fahuwa ghululun, maka itu adalah harta ghulul atau harta khianat, artinya harta yang haram secara syariah Islam. Jadi fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat ini sebenarnya kalau mereka memahami agama Islam dengan baik, ternyata suap menyuap, gratifikasi ini secara agama itu sebenarnya haram, tidak hanya menurut hukum negara. Tetapi kenapa banyak yang melakukannya, dan yang melakukannya adalah orang-orang Islam itu sendiri. Nah, inilah fenomena, salah satu fenomena akhir zaman yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa akan ada suatu masa ketika pada masa itu orang tidak peduli lagi mengenai harta yang dia ambil, harta haram ataukah harta haram, dia tidak peduli. Dan sesuatu yang lebih mengerikan lagi di akhir zaman ini, Rasulullah juga memberikan sabdanya, di samping orang-orang itu tidak peduli mengenai halal haram, juga akan merajalela yang namanya riba. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, layatiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akalar riba fa illam yakulhu asabahu min ghubarihi, yang artinya layak tiyanna, sungguh benar-benar akan datang, alan nasi, pada manusia, zamanun, suatu zaman, la yabqa minhum ahadun, yang tidak tersisa seorang pun dari mereka, illa, kecuali akalar riba, memakan riba. Fa illam yakulhu, kalaupun ada yang tidak memakan riba, asabahu min ghubarihi, maka dia akan terkena debu-debunya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan akan ada suatu saat nanti, suatu zaman, di mana pada zaman itu Rasulullah mengatakan tidak tersisa seorang pun kecuali dia memakan riba. Kalaupun dia tidak memakan riba, dia akan terkena debu-debu riba, terkena dampak-dampak, efek-efek, akibat-akibat dari riba. Itu yang dimaksud dengan debu-debu riba. Apa yang disabdakan Rasulullah ini juga sudah terbukti sekarang. Ketika riba ini sudah sedemikian merajalela, di samping hadis yang pertama tadi saya sampaikan, ketika Rasul mengatakan banyak orang yang tidak peduli halal haram dalam persoalan harta yang dia ambil. Riba ini kemudian merajalela. Sebagai contoh, kalau MUI pusat sudah memfatwakan
sejak tahun 2004 bahwa bunga bank itu termasuk riba. Bunga bank itu sudah menjadi fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2004 sudah memfatwakan bunga bank itu termasuk riba. Tapi juga bukan hanya bunga dalam kegiatan perbankan, tetapi juga bunga dalam kegiatan-kegiatan perekonomian yang lain di lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberlakukan bunga atau yang semisal bunga. Misalnya di lembaga asuransi, itu juga ada bunganya, Pak. Jadi yang namanya riba ini tidak hanya dalam lembaga keuangan yang namanya bank, tapi juga ada di asuransi. Ini juga merajalela. Di asuransi ini bentuk bunga antara lain ketika seseorang itu mengikuti program di sebuah asuransi, dia akan membayar namanya iuran yang disebut dengan premi. Misalnya sebulan 500.000 dia bayar 500.000. Setelah uang itu dibayar kepada perusahaan asuransi, apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi? Uang itu akan dia investasikan, tidak disimpan diam di brankas, tapi dia investasikan supaya menghasilkan keuntungan. Kemana investasi yang dilakukan perusahaan asuransi? Banyak caranya, diantaranya bisa disimpan dalam deposito. Jadi uang yang masuk kepada perusahaan asuransi ini oleh asuransi ini diletakkan di deposito, disitulah terjadi riba. Jadi perusahaan asuransi ini walaupun dia perusahaan penjaminan rezeki, transfer of risk, bukan lembaga pembiayaan yang memberikan bunga, tapi sebenarnya di situ juga ada riba, diantaranya dalam bentuk riba yang terjadi ketika perusahaan asuransi menginvestasikan dana premi yang masuk ini di dalam deposito ataupun dalam investasi-investasi yang lain yang mengandung riba. Contoh yang lain lembaga keuangan yang juga di situ ada ribanya adalah Pegadaian. Di Pegadaian ini juga ada ribanya walaupun secara teknis tidak disebut bunga, tetapi disebut sewa modal. Ketika orang misalnya membutuhkan dana tunai tapi dia tidak punya uang misalnya, maka dia bisa membawa suatu barang yang akan dia gadekan di Pegadaian. Misalnya dia membawa laptopnya di Pegadaian, nanti akan ditaksir oleh juru taksir di Pegadaian. Pak, ini nilai plafonnya misalnya ditaksir 3 juta. Lalu nanti oleh Pegadaian akan diberi uang 3 juta, laptopnya digadekan, disimpan di Pegadaian. Dalam jangka waktu misalnya 1 bulan, maka ini akan ditebus. Dengan kata lain, ini sebenarnya uang 3 juta ini sebagai utang, ini akan dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan uang 3 juta ini ternyata itu ada tambahannya sekian persen dalam waktu tertentu. Sehingga ketika ditebus barang gadenya itu, laptopnya tadi sebagai contoh, itu ada plusnya. Dapat uang dari Pegadaian 3 juta, ketika harus menebus itu menjadi 3.100.000 misalnya dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, yang 100.000 ini sebenarnya adalah riba, hukumnya haram. Jadi ini juga terjadi, yang namanya riba ini tidak hanya dalam perbankan, tapi juga di dalam asuransi, juga terjadi di dalam Pegadaian. Di samping itu juga terjadi yang namanya kegiatan riba itu dalam KPR. Ketika seseorang itu membutuhkan rumah, dia tidak punya uang tunai, maka biasanya mereka itu kemudian membeli rumah melalui kredit yang secara khusus disebut dengan KPR, kredit pemilikan rumah.
Misalnya harga rumah 200 juta, dia nggak punya uang tunai. Dia bayar DP-nya dulu misalnya 5 juta. Yang sisanya 195 juta dari mana? Nah, disinilah ketika dia membayar kepada developer 5 juta misalnya sebagai DP atau uang muka, sisanya yang 195 juta dia ajukan pembiayaan KPR kepada sebuah bank. Turun pinjaman itu 195 juta, tapi ini nanti langsung oleh KPR, oleh bank tadi dibeli rumahnya ini dari developer. Selanjutnya nasabah ini harus membayar 195 juta ini sebagai utang kepada bank yang memberikan pembiayaan tadi melalui KPR. Tapi ini diangsur utangnya dari bank ini 195 juta, ketika nanti diangsur misalnya 5 tahun, kalau dihitung totalnya itu bukan 195 tapi sudah plus, ada tambahannya misalnya menjadi 210 juta karena ada bunga yang melekat pada angsuran bulanan. Jadi seseorang yang membeli rumah harganya 200 juta sebagai contoh, dia bayar 5 juta sebagai DP, 195 itu mendapat pembiayaan dari bank. Ketika dia mengembalikan 195 itu bukan 195 tapi 195 plus, karena ada bunga setiap kali dia angsuran melihat suku bunga yang ada, sehingga nanti ketika diakumulasikan total yang dia bayar sekian tahun, misalnya 5 tahun, bukan 195 tapi bisa misalnya 210 juta. Jadi ini ada tambahannya. Nah, itulah yang disebut dengan riba di dalam kegiatan KPR atau kredit pemilikan rumah. Riba juga ada dalam kegiatan yang lain, misalnya leasing. Ketika seseorang membeli motor atau membeli mobil, idealnya seseorang itu punya uang tunai yang cukup, tapi ternyata jarang yang membeli mobil atau motor secara cash. Akhirnya membelilah dia di sebuah dealer, tapi kemudian dealer menawarkan supaya ini dibeli secara kredit. Dan ketika dibeli secara kredit ini melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan atau finance, yaitu lembaga yang memberikan leasing kepada customer. Membeli sepeda motor misalnya 30 juta rupiah, membayar DP-nya misalnya 5 juta, kurang 25 juta, maka 25 juta ini ditalangin oleh leasing. Nah, akhirnya yang 25 juta ini menjadi utang, harus dibayar secara angsuran oleh customer atau oleh pembeli ini kepada lembaga leasing tadi. Tapi ini nanti kalau diakumulasikan jumlah pembayarannya ini lebih dari 25 juta, bisa menjadi 30 juta atau mungkin 40 juta, sangat bergantung kepada suku bunga yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendek kata yang ingin kami jelaskan adalah riba saat ini sudah sedemikian merajalela dalam segala aspek kehidupan, sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa suatu saat nanti akan ada zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali dia memakan riba, itu ternyata zaman itu sudah terjadi di tengah-tengah kita. Dengan diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang tidak peduli kepada halal haram, yang salah satu ciri dari sistem ekonomi kapitalisme itu adalah menjadikan riba atau bunga sebagai salah satu tiang dalam sistem perekonomian yang ada. Dan ternyata kegiatan riba ini tidak hanya dilakukan di tengah-tengah masyarakat,
Misalnya tadi kita membeli rumah, kita membeli motor, kita nabung, tapi juga dilaksanakan oleh negara. Ini kita sayangkan. Seharusnya negara ini memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, tapi ternyata tidak. Kita tahu bahwa pemerintah itu mempunyai utang pemerintah yang sekarang ini jumlahnya sudah sangat besar. Sudah kira-kira 5.500 triliun itu utang pemerintah. Utang itu menjadi sedemikian besar karena ada faktor bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. Setiap tahun kira-kira 300 triliun itu untuk membayar bunganya saja. Kalau pokok utang yang harus dibayar kira-kira 700 sampai 800 triliun setahun. Itu pokok utang yang harus dicicil oleh pemerintah. Tapi di samping pokok utang ternyata ada bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah. Yang ini besarnya terus naik. Beberapa tahun yang lalu sekitar 150 juta. Ini sekarang sudah mungkin 200-an juta per tahun. Itu bunganya saja. Ini tentu sesuatu yang memberatkan kita. Kenapa? Karena utang pemerintah itu nanti harus dibayar. Siapa yang membayar? Pemerintah. Tapi pemerintah itu membayar utang dari mana? Ternyata itu dari pajak. Pajak itu dari mana? Dari rakyat. Jadi yang utang itu pemerintah, tetapi yang nanti menanggung pembayarannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang tadi saya sebutkan. Ini salah satu debu riba, akibat riba yang terjadi. Jadi walaupun ada di antara kita yang tidak terlibat riba, misalnya tidak punya tabungan di bank, tidak punya deposito, tetapi ternyata ketika dia berusaha, dia diwajibkan membayar pajak yang cukup tinggi. Ini berarti apa? Dia membayar pajak ini dampak dari apa? Dampak dari utang pemerintah yang sangat tinggi karena riba itu, yang mana utang pemerintah ini harus dibayar lewat apa? Ya lewat pajak. Jadi pajak kita ini ya nanti akan digunakan, walaupun ada yang untuk infrastruktur atau pembangunan, tapi sebagian besar adalah untuk membayar utang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita sebagai umat Islam perlu mempunyai sikap yang tepat menghadapi fenomena akhir zaman ini, yaitu diantaranya adalah merajalelanya riba. Bagaimana pedoman yang diberikan oleh Islam mensikapi zaman yang seperti ini? Ketika zaman ini orang tidak peduli halal haram, dan di samping itu riba merajalela. Maka Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani pernah bersabda, "Tolabul halali wajibun ala kulli muslim." Tolabul halali artinya mencari yang halal, wajibun adalah wajib, ala kulli muslimin atas setiap-tiap muslim. Tolabul halali wajibun ala kulli muslimin, mencari yang halal wajib hukumnya atas tiap-tiap muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, dalam situasi apapun, di zaman apapun kita berada, kita ini diwajibkan oleh Islam untuk mencari harta itu yang halal. Tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Baik mencari harta yang haram itu artinya adalah bekerja untuk mendapatkan uang atau gaji untuk nafkah, ataupun mencari harta yang lain. Misalnya orang ingin memiliki rumah, berarti dia harus berusaha memiliki rumah itu dengan cara yang halal. Ini berarti termasuk tolabul halali. Ini wajib hukumnya. Kalau dia ingin punya rumah, ya cari, silahkan, tapi dengan cara yang halal. Dia pingin motor,
Ya silakan, itu motor itu bagian dari harta, Anda bisa mencarinya, tetapi cara yang halal. Tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas tiap-tiap muslim. Kalau dia ingin melakukan gadai, ya silahkan, tetapi gadai yang halal. Demikian seterusnya. Jadi intinya adalah ketika zaman ini sudah sedemikian rupa, banyak orang tidak peduli halal haram, riba merajalela, bukan berarti Islam itu membolehkan kita ini larut ataupun ikut-ikutan zaman. Tidak. Jadi Islam ini memberikan panduan, dimanapun kamu berada, kapanpun, carilah yang halal, karena ini adalah ajaran Islam. Tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mencari yang halal kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Maka mencari yang halal ini yang diwajibkan oleh syariah ini berarti mewajibkan kita untuk mempunyai ilmu tentang halal haram, khususnya yang terkait dengan harta benda, terkait dengan akad-akad muamalah, terkait dengan jual beli, terkait dengan utang piutang, terkait dengan gadai, dan akad-akad muamalah yang lain. Berarti sebelum seorang muslim itu melaksanakan akad-akad muamalah itu, berarti dia harus memahami ilmunya. Nah, ilmunya ini diberi nama oleh para ulama sebagai fikih muamalah. Kalau lebih lengkapnya fikih muamalah maliyah, yaitu hukum syariat Islam yang terkait dengan muamalah, ya, interaksi antar manusia, khususnya maliyah yang terkait dengan urusan harta benda. Misalnya jual beli atau sewa menyewa ataupun pinjam meminjam, ya, utang piutang dan sebagainya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mensikapi zaman ini kita harus mensikapinya dengan ilmu, dengan mengkaji ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan di dalam hadis-hadis Nabi yang terkait dengan muamalah-muamalah kita sehari-hari. Dengan berbekal ilmu itulah kita akan bisa memilah, bisa mengidentifikasi, oh ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman atau cobaan akhir zaman. Diantaranya adalah merajalelanya riba di tengah-tengah kita, atau banyaknya orang Islam tetapi dia tidak peduli kepada halal haram. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Intinya adalah menyampaikan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan fenomena akhir zaman. Di antaranya tadi adalah pada akhir zaman itu akan ada orang-orang Islam tapi tidak mempedulikan halal haram dalam harta yang dia peroleh. Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak mempedulikan dari mana harta yang dia ambil, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Kemudian juga tadi saya sampaikan ada satu fenomena ketika riba ini merajalela. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, layak tianna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman, la yabqa minhum ahadun illa akalar riba, yang pada zaman itu tidak tersisa seorang pun kecuali dia memakan riba. Fa illam yakulhu, kalaupun dia tidak memakannya, asobahu min hubarihi, dia akan tetap terkena debu-debunya, debu-debu riba. Maksudnya adalah akibat-akibat dari riba. Namun
Tadi juga sudah saya sampaikan, mensikapi kondisi yang seperti itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh larut atau ikut-ikutan, melainkan wajib mengikuti ketentuan tuntunan dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal, apakah itu nafkah ataukah mencari yang halal itu artinya kita menginginkan rumah, kita menginginkan kendaraan dan sebagainya, maka Rasul mengatakan tolabul halali, mencari yang halal itu wajibun ala kulli muslim, adalah wajib hukumnya atas tiap-tiap muslim. Hanya saja bagaimana kita bisa mencari yang halal kalau tidak punya ilmunya, maka sebagai langkah awal sebelum kita itu bisa memilah-milah mana yang halal mana yang haram, maka ada kewajiban tolabul ilmi, menuntut ilmu untuk mempelajari ajaran Islam yang terkait dengan muamalah, yang disebut dengan fikih muamalah maliyah, ya, hukum Islam yang terkait dengan interaksi sehari-hari, khususnya yang terkait dengan urusan harta benda, misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai dan sebagainya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.